Lebih dekat sosok transgender tercantik di Thailand, Rin Rada adalah seorang model dan aktris transgender. Bintang muda ini adalah satu dari banyak model transgender yang paling cepat meraih popularitas. Pemilik nama asli Rin Rada Turapan ini sempat memenangkan ajang kecantikan transgender saat dia masih duduk di bangku sekolah. Berikut 5 fakta tentang Yoshi Rin Rada. 1. Rin Rada atau Yoshi memulai karirnya pada Lovesick, The Series pada tahun 2014. 2. Yoshi mengikuti kontes kecantikan dan menjadi pemenang pada Miss Tiffany Universe 2017. 3. Yoshi pun menjadi dua runner-up pada Miss International Queen 2018. 4. Meskipun udah merubah fisiknya seperti perempuan, namun di Thailand mempunyai peraturan di mana ia harus tetap mendaftar wajib militer. 5. Keinginannya untuk berubah menjadi perempuan sudah ada sejak ia berumur 15 tahun, sempat ditentang oleh sang ayah, kini Yoshi hidup sesuai keinginannya. Sang ayah juga sudah mendukungnya. Itulah 5 fakta tentang Yoshi Rin Rada. Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. You don't believe me? You are not a lady, are you? I'm No. lady boy. Really? Yes. You are gorgeous. No. No? I'm lady boy. I don't believe you either. Oh, why? I'm lady boy. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah guys, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sangat fenomenal yang membuat pusat perhatian dunia, yaitu Thailand. Tapi sebelum ke sana, YouTube balik semua dimanapun berada, mohon bantuannya, subscribe-nya, like, komen, untuk mendukung terus channel Adam Jeep, agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi. Dan terutama YouTube balik semua guys, dimanapun berada, mohon dukungannya melalui super chat, super thanks, super sticker, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Nah YouTube balik semua, kita langsung aja ke pembahasan tentang Thailand nih. Kita lihat ya cuplikan-cuplikan tadi. Kalau saya melihat, saya sebagai umat muslim ya miris sekali. Dan emang ini tetap mau lari kemanapun kalau emang masuknya ke orang-orang yang normal, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehat secara kejiwaannya, ataupun secara syahwatnya tidak menyimpang normal. Ini sebetulnya ditolak dimanapun di seluruh penjuru dunia ya. Karena kenapa? Karena mereka orang yang memiliki bermasalah dengan seksnya, bermasalah dengan psikologisnya, bermasalah dengan kejiwaannya, yang akhirnya menyimpang ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di Thailand, ini adalah negeri gajah putih, wow, tapi udah dijadikan negeri yang menjadi surganya para kaum manusia rakitan. Kenapa saya bilang manusia rakitan? Jelas dong, karena mereka bermetamorfosa, berbentuk wujud, berbentuk fisik yang akhirnya berubah, bermetamorfosa menjadi laki-laki dari perempuan, dan perempuan pun menjadi laki-laki, yaitu transgender, atau mungkin yang lebih viralnya di Thailand disebut ladyboy. Wow, ladyboy, dari namanya aja merinding guys. Nah YouTube balik semua, di Thailand ini menurut sumber informasi katanya konon emang populasinya udah sampai ratusan ribu loh transgender itu. Mau yang perempuan jadi laki-laki ataupun laki-laki jadi perempuan. Wah, makin penasaran ya. Tapi sebelumnya saya pribadi, saya sebagai umat muslim dan mungkin semua agama juga, kalau emang pada dasarnya kita psikologisnya, jiwa raganya normal, sehat walafiat dan tidak menyimpang, insya Allah kita akan memberontak dan kita tidak menerima
yang namanya LGBT tersebut ya. Tapi ya itu mereka punya hak masing-masing ya. Di sini saya hanya mengomentari tentang kok ada gitu kan, bisa seperti ini. Nah, dan teman-teman yang mau ke Thailand, hati-hati guys. Harus bisa membedakan mana yang original, mana yang KW. Mana yang asli, ori 100%, mana yang rakitan alias modifikasi. Wah, kirain otomotif aja nih yang bisa diobrak-abrik, dirubah bentuk, dirubah wujud ya. Ternyata manusia juga bisa. Oke, penasaran? Kita langsung lagi lihat cuplikannya. Nama Nongpoi saat ini tengah menjadi sorotan. Nongpoi dikenal sebagai transgender tercantik di Thailand. Dilansir dari tribunmedan.com, pada Kamis 9 Februari, sosok Nongpoi dikenal aktif mengikuti kontes kecantikan transgender. Transgender tercantik usai dinikahi konglomerat. Nama Nongpoi sempat mencuri perhatian publik setelah kabar pernikahannya dengan konglomerat tampan terungkap. Nongpoi sendiri dikenal sebagai transgender tercantik di Thailand. Pada Maret 2023 lalu, Nongpoi resmi menikah dengan konglomerat Ophakwa Hongyok yang merupakan pewaris tunggal dari perusahaan Arjor Group. Resmi menjadi nyonya konglomerat, kehidupan rumah tangga Nongpoi tak pernah berhenti disorot. Publik seolah penasaran bagaimana kehidupan Nongpoi dan Phakwa Hongyok setelah jadi suami istri. Dan rupanya setelah sah menikah, Nongpoi mulai berubah. Sedikit demi sedikit kerap memperlihatkan kehidupan pribadinya bersama sang suami. Bahkan ia tak ragu membagikan foto-foto mesra dirinya bersama sang suami selama bulan madu. Hal ini sontak membuat publik senang dan tercengang. Pasalnya saat pacaran, Nongpoi hampir tak pernah membagikan momen-momen manis mereka. Kini lewat Instagramnya, Nongpoi bahagia memperlihatkan momen bulan madu bersama sang suami di beberapa negara. Nongpoi dan suami diketahui juga sempat singgah di Vietnam. Keduanya sempat menikmati indahnya kota Ho Chi Minh. Dalam foto yang dibagikan, Nongpoi tampak memamerkan betapa sang suami bucin. Ia terlihat Ophakwa Hongyok memeluk Nongpoi dengan mesra dari belakang. Sementara Nongpoi yang belum siap difoto terlihat sedang ingin menarik jaketnya. Meski begitu, pose mesra keduanya berhasil membuat publik baper. Sementara itu di foto lainnya tampak Ophakwa Hongyok menatap Nongpoi dengan penuh mesra. Konglomerat tampan ini terlihat memeluk erat sang istri tercinta. Mirip Nongpoi, transgender cantik ini dinikahi pengusaha kaya yang rela ceraikan istrinya. Nama Nongpoi dikenal sebagai transgender tercantik di dunia. Namun ternyata Thailand tak kekurangan pria cantik. Selain Nong, ada transgender bernama Rinrada Thurapan yang tak kalah menawan. Bernasib sama, Rinrada juga ternyata dinikahi seorang pengusaha kaya asal Cina bernama Bao. Lalu seperti apa sosok dan sepak terjangnya? Berikut lengkapnya. Rinrada biasa disapa atau memiliki nama panggung Yoshirin. Ia lahir pada 5 Februari 1997 sebagai seorang pria. Ia sudah tertarik bergaya dan bertingkah perempuan sejak usia 14 tahun. Tetapi orang tuanya sangat menentang. Pada akhirnya saat Yoshirin menginjak usia 18 tahun, dia memutuskan melakukan operasi transgender secara bertahap. Sejak itulah dirinya mulai merintis karirnya di dunia kecantikan sampai merambah ke dunia entertainment. Pada tahun 2017, Yoshirin menjadi pemenang kontes kecantikan khusus transgender di Thailand. Kemudian pada tahun berikutnya, ia menjadi wakil Thailand di ajang Miss. Oke, YouTubeolik semua, kita lihat tadi cuplikannya ya. Kita lihat bahwa tadi ada yang namanya Nongpoi. Wow, Nongpoi ini salah satu manusia rakitan atau yang disebut ladyboy, yang mana dia tercantik di dunia katanya. Wow, hingga seorang crazy rich, manusia yang tajir melintir, yang dia udah punya sebuah perusahaan besar, punya holding. Waduh, berarti orang super sukses ya, tapi mau menikahi Nongpoi. Emang kalau saya lihat ya secara kasat mata, Nongpoi ini luar biasa. Mungkin kalau warga Indonesia yang berangkat ke Thailand ketemu sama Nongpoi bisa terkecoh. Karena secara look, secara kasat mata kita melihat seolah-olah itu perempuan nyata original 100%, bukan transgender. Wajar mungkin kalau pengusaha tadi, seorang crazy rich tadi yang benar-benar tajir melintir mau menikahi Nongpoi. Waduh. Dan itu bukan satu guys, kita lihat tadi videonya. Ada juga Rinrada ya. Salah satu transgender tercantik juga.
Jadi ini transgender ini, Nongpoi sama Rinada ini sangat terkenal di Thailand. Wow, karena mereka yang satu Nongpoi transgender yang tercantik di dunia, konon katanya. Nah, Rinada ini juga salah satu transgender yang tercantik di Thailand. Wow. Dan mereka dinikahi oleh para crazy rich. Orang yang sudah berak dengan uang. Orang yang mungkin kentut aja uang. Orang yang mungkin lagi tidur aja itu uangnya terus berputar. Bagaikan sungai Amazon yang sangat deras. Wah, tapi bisa ya. Nah, di sini guys, kita bingung. Karena kenapa? Kita bersyukur, saya sebagai umat muslim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberi kesehatan, akal, dan pikiran. Kita diberi selera bahwa kita masih punya hasrat kepada lawan jenis, bukan kepada hasrat sesama jenis. Kita juga punya hasrat kepada lawan jenis yang asli, bukan kepada lawan jenis yang rakitan atau KW. Kita masih bersyukur. Karena kalau kita flashback, kita lihat di masa zaman para nabi, begitu marah dan murkanya Allah kepada kaum Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan hidayah, yang tetap kita berjalan kepada kodrat dan normalnya manusia sesuai jenis kelamin masing-masing. Di mana wanita akan tertarik kepada pria, di mana pria pun akan tertarik kepada wanita yang asli, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Ini tentang fenomena sekali, ini tentang sesuatu yang menjadi pusat perhatian dunia ya, Thailand ini. Nah, ini kita lihat ada salah satu lady boys penjual jus di Thailand yang lagi viral, di mana dia sangat mahir bahasa Indonesia. Yuk kita lihat cuplikannya. Siapa namanya? Nama aku Jenny Chen. Jenny Chen. Kamu jual apa ini? Aku menjual delima, markisa, dan jeruk. Oh, ini berapa harganya? Delima 80 baht. 80 baht. Yes. Oke, aku ambil satu ya. Kamu langsung minum, Bawa pulang. simpan. Iya, simpan. Kamu perempuan atau laki? I'm lady boy. Lady boy. Mungkin dia lama di Blok M kali ya, Kece. jualan kali di Jakarta Oke nih. ya. Di orang Ada Thailand satu kata nih. Dia nggak udah untuk pasti bahasa Indonesia. Ada kata-kata nggak untuk Indonesia? Indonesia. You from Indonesia di mana? Medan. Ya, aku cinta Medan. Kamu namanya siapa? Haris. Aku cinta Aris. Ya, Indonesia ramah sekali. Aku suka Indonesia. Oke, Yeah. thank you. You, come here. Bilang aneh. Gak boleh ngecit. Gak boleh ngecit. No cheating. You have to choose one. 100 rupiah or 100 baht. Baht. 100 baht really? Okay, 100 baht. You. Come here. Guys, ada kerokannya. You have to choose 100 baht or 100 rupiah. Rupiah? Really? Okay, for you. Pai itu cepat. Choose one, 100 baht or 100 rupiah. Oke guys, itu tadi ya. Jadi tadi emang seorang transgender yang udah fasih bahasa Indonesia, nggak tahu ya apa dia pernah kerja di Indonesia, pernah magang di Indonesia, ataupun pernah melancong ke Indonesia. Yang jelas, lady boys ini penjual jus di Thailand, tapi sangat oke juga bahasa Indonesianya. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat Thailand ya guys, benar-benar seperti surganya LGBT kalau menurut saya. Di sana mereka bebas mengekspresikan, bebas menjadi sesuatu yang mereka inginkan sesuai ekspektasinya. Saya juga bingung, apakah ini karena negara Thailand ini emang belum pernah dijajah, jadi mereka bebas untuk melakukan hal-hal walaupun melawan kodrat dan di luar nurul alias nalar. Bingung juga ya saya. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat nih rahasia di balik Thailand.
bahwa banyak hal-hal yang emang perlu kita cari tahu. Siapa tahu teman-teman dari Sabang sampai Merauke ada yang mau melancong ke Thailand, walaupun itu hanya sebagai turis, untuk rekreasi, untuk ya healing, untuk holiday. Kita harus tahu informasi, karena di sana banyak hal-hal yang emang kita bikin kaget lah gitu kan, terutama tentang masalah transgender ini, atau di sana LGBT yang dianggap udah legal ya. Yuk kita lihat cuplikannya. Rahasia di balik Thailand, negeri ladyboy yang memukau dunia. Thailand, negeri yang dikenal dengan sebutan negeri gajah putih, punya cerita unik soal transgender. Di sana menjadi transgender atau yang biasa disebut catboy atau ladyboy bukanlah hal yang tabu. Salah satu alasan utama adalah karena masyarakat Thailand sangat terbuka dan toleran terhadap komunitas LGBT. Mereka bebas berekspresi dan mengekspresikan identitas gender mereka tanpa takut diskriminasi. Selain itu, prosedur operasi kelamin di Thailand terbilang mudah dan terjangkau. Kepercayaan Buddha yang dianut mayoritas masyarakat Thailand juga berperan besar. Dalam ajaran Buddha, menjadi transgender dianggap sebagai hasil dari karma masa lalu, bukan pilihan sadar. Ini membuat masyarakat lebih menerima dan bahkan merasa kasihan pada mereka yang menjadi transgender. Jadi nggak heran kalau Thailand jadi salah satu negara dengan populasi transgender terbesar di dunia. Tahukah kamu kalau ternyata terdapat 18 jenis kelamin yang diakui di Thailand? Luar biasa ya. Yaitu benar. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Nama Thailand dalam bahasa Thailand adalah Pratet Thai, yang berarti tanah bebas. Thailand beribu kota di Bangkok. Menurut survei pada tahun 2019, Bangkok dinobatkan sebagai kota paling banyak dikunjungi turis di dunia, sekitar 22 juta pengunjung. Kemudian, di peringkat kedua dan ketiga ada kota Paris dan London. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Thailand Utara adalah produsen utama opium yang merupakan sumber pendapatan utama bagi suku-suku pegunungan di sana. Ujung utara Thailand, ujung barat Laos, dan sudut timur Myanmar membentuk apa yang disebut dengan segitiga emas. Sangat begitu miris ketika seseorang yang sudah kodratnya lahir sebagai laki-laki dan perempuan dengan beberapa alasan berani mengubah jati dirinya dari bentuk wajah, warna kulit, sampai organ intim sekalipun diubah menjadi sebaliknya alias transgender. Fenomena inilah yang terjadi di negara gajah putih Thailand sejak 20 tahun terakhir, di mana para transgender terus-menerus bertambah dan hingga saat ini sudah ada lebih dari 300.000 transgender yang masyarakat luas lebih mengenal mereka dengan nama Lady Boy. Wow, ngeri. Kalau saya lihat ya, di Thailand ini ada 18 jenis kelamin yang dilegalkan. Saya bingung guys, di sini YouTuber semua. Kenapa kok bisa gitu? Paling tidak di Thailand ini kan mungkin masih ada yang normal lah seleranya. Betul, ini berubah wujud jadi perempuan ataupun perempuan jadi laki-laki. Bermetamorfosa, dipaksakan atau dirakit, dimodifikasi. Yang tadinya laki-laki menjadi cantik, yang tadinya cantik menjadi ganteng. Seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi, saya sebagai laki-laki normal, merinding guys, jijik kalau kita ngelihat harus berinteraksi dengan lawan jenis yang palsu. Wah, asli. Karena kalau laki-laki yang normal menurut saya tetap akan tertarik itu kepada perempuan yang asli. Mau sejelek apapun atau secantik apapun. Nah, otomatis ini kan udah ada kelainan selera syahwat. Berarti bermasalah dengan kejiwaannya, bermasalah dengan syahwatnya. Itu yang ngeri gitu. Kalau kita lihat gimana cara Allah mengutuk, mengazab kaum Nabi Lut, nauzubillah min dzalik. Nah, apakah Thailand ini salah satu negara yang nanti bakal dihilangkan dari muka bumi, diambleskan, dilenyapkan, dihisap oleh bumi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala Allah udah betul-betul mengutuk dan mengazabnya? Karena jujur, ini perbuatan terlaknat. Seperti itu. Ngeri. Ada Furwarin Kinan atau panggilannya Ji. Ini adalah salah satu aktor tertampan yang bermetamorfosa lagi dari cantik menjadi ganteng. Dan ini salah satu anak atau putri cantik yang polos dulunya dari Indonesia.
dari daerah Medan. Kita lihat cuplikannya yuk. Beredar video memperlihatkan sosok Z, aktor Thailand asal Medan, Indonesia, ternyata transgender, lahir sebagai wanita tulen. Purwarini Kinen alias Z adalah gadis Indonesia, yang pernah tumbuh dan besar di kota Medan, Sumatera Utara. Ibunda Z, Sri Lestari Kinen merupakan wanita tulen Indonesia. Ganteng begitu ya. Dia memiliki keluarga besar yang berasal dari Sumatera Utara. Seperti apa sosok Purwarini Kinen alias Z ini? Keputusan Z untuk merubah gender menjadi laki-laki tak membuatnya berjauhan dengan keluarga. Terutama ayah dan ibu Z ternyata mampu berlapang dada menerima keputusan putri mereka. Kini setelah Z menjadi laki-laki, ia tetap dekat dengan kedua orang tuanya. Hal itu terlihat dari banyaknya foto Z bersama mereka, terutama sang ibu. Z juga seringkali mengungkap rasa sayangnya pada ayah ibunya. Purwarini Kinen alias Z dikenal sebagai selebritis tampan, terkenal dan multi-talenta di Thailand. Nama asli kamu cowok siapa ya? Bagas. Bagas. Sering dipanggil Mas Bagas. Mas Bagas. Mulai gemulai itu SD. Sampai dibully dulu. Dibilangnya apa? Disiram pakai mie gelas panas gitu disiram penyakit Ingat kejiwaan banget ya. itu kelas 2 SD. Karena apapun bentuknya melawan kodrat adalah hal yang banyak yang istilahnya dilarang. menghujat saya. Saya yakin KTP aku Bagas Rahmatia. semua agama pun melarang melawan kodrat. Rahmatia. Apalagi muslim, saya sebagai umat muslim Saat ini. Saat ini sangat cowok dilarang dan dilaknat ada perbedaan untuk kan? melawan Itu kodrat. kapan sih? ngerasa dari kecil dulu udah ngerasa beda kok. Nggak kayak anak kecil lainnya, aku suka main sama anak cewek gitu. Oh, kamu udah ngerasa? Oh, Iya, terus dari kecil suka udah main ngerasa. boneka-boneka, Mainan cewek, main. iya. Dilarang nggak sama orang tua waktu kecil? Dilarang dulu, mama sih yang lebih ngelarang karena papa dulu kan punya nazar kalau sebelumnya kan punya anak nggak normal semua, cacat. Iya. Terus lahirlah aku, jadi papa aku tuh kayak ngerasa punya nazar nanti kalau anak aku lahir bisa minta apa-apa, bisa lahir normal gitu. Pengen nazarnya pengen diturutin semuanya, jadi kayak papa tuh ngebiarin aku gitu. Berkali-kali mencoba gitu buat yang kayak iya aku cowok harus kayak gimana sikap cowok gitu kayak gimana gitu. Tapi semakin nggak nyaman di akunya. Oke. Berarti jiwa cowoknya kalah sama jiwa cewek yang ada di dalam kamu ya. Mulai, maaf nih istilahnya kayak memodif diri itu di umur Transisi itu aku mulai hormon terapi itu di 2015. Oh, ada hormon terapi dulu. Yang pertama kamu lakukan adalah hormon terapi. izin nggak? 2015. 2015. Ya izin itu. Hormon terapi itu diapain sih, No? Jadi Minum obat kah kayak atau minum minum hormon, obat? suntik hormon. Dengan tujuan supaya Yang perempuannya lebih feminin, dominan gitu ya. dominan. Akhirnya bilang sama mama, nggak usah lanjutin kuliah ya mah. Kayaknya juga aku juga nggak sanggup buat menjalani. Aku udah dewasa, aku bilang gitu kan. Udah memutuskan apa namanya? Udah memutuskan jati diri aku mau jadi kayak gimana. Kalau mama malu ngakuin aku gitu, aku bilang gitu. Mama malu ngakuin aku bergaji dari rumah, nggak usah mama akuin jadi anak gitu. Mama bilang kan abis itu kayak mau ke ujung kuku pun kamu balik, kamu tetap anakku, bilang gitu. Oke guys, YouTubeolik semua, itu tadi ya, transgender dari Indonesia yang sukses menjadi aktor tampan di Thailand. Dia berubah wujud, dia bermetamorfosa dari perempuan menjadi laki-laki tampan yang eksis secara karirnya meroket di Thailand menjadi aktor tampan. Dia besar dan memiliki keturunan dari Medan. Itu tadi YouTubeolik semua. Emang sekarang orang yang LGBT, transgender udah mulai masuk ke seluruh dunia, di negara manapun ada ya. Ngeri. Nauzubillah min dalik. Kita lihat tadi ada Mas Bagas yang bermetamorfosa lagi dari ganteng menjadi cantik. Nah, YouTubeolik semua, kalau kita lihat ya, dari kejadian ini kita harus tafakur, kita harus bermohon sama Allah agar kita diselamatkan dan kita dinormalkan secara hasrat dan kodrat kita sebagai manusia. Jangan sampai kita menyimpang ya YouTubeolik semua. Kita semua diberi hidayah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melawan kodrat, merubah kodrat, ataupun apalagi kita
LGBT seperti kaum Nabi Lut itu sangat dilaknat dan diazab oleh Allah. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi podcast dari Adam Jeep Speak Up membahas tentang seputar Thailand. Yang mana katanya Thailand ini negara terbanyak di dunia yang dikunjungi oleh turis dari seluruh dunia. Selain Paris dan yang lain. Nah, YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Support terus, dukung terus channel Adam Jeep agar terus makin baik lagi. Support melalui live chat, super thanks, super sticker, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Dimanapun YouTubeolik semua, sehat selalu, berkah selalu, rezekinya makin melimpah, dan disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasinya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.